Assalamualaikum teman-teman, aku Ahza dari kelas 7B. Kali ini aku ingin menjelaskan tentang spesies hewan yang memang tidak banyak dikenal oleh kita, namun sebenarnya hewan ini sangat menarik untuk dipelajari. Hewan ini bernama nudibranch. Nudibranch adalah siput laut, dan siput kecil ini sebenarnya adalah maling atau pencuri. Mereka sering sekali diam-diam mendekat dan masuk ke wilayah tetangga mereka. Tanpa dicurigai, mereka pun langsung mencuri sebanyak yang mereka mau. Sebenarnya yang mereka curi bukanlah sesuatu yang umum. Yang biasa mereka curi adalah senjata milik para tetangga. Tapi sebenarnya jika kita melihat dari bentuk fisik hewan ini, mereka tidak terlihat seperti pencuri karena tubuh mereka kecil, mereka lambat, bahkan beberapa dari mereka buta atau hanya memiliki mata sederhana yang hanya bisa mendeteksi gelap dan terang. Tentu ini sangat kontradiktif. Logikanya dengan segala kekurangan ini, seharusnya makhluk ini memiliki corak warna yang dapat menyamarkan kehadiran mereka. Ya, semacam kamuflase atau mungkin keahlian untuk bersembunyi. Namun siput kecil ini berbanding terbalik dengan yang kita pikirkan, karena mereka lebih mencolok, warna mereka cerah dan cenderung menarik dan bisa dilihat dengan mudah di dasar lautan. Dan memang itulah karakteristik dari nudibranch. Jadi mari kita bahas di sini. Ya, jadi nudibranch secara umum bagi orang awam, mungkin orang awam akan menyebutnya sebagai siput laut. Ya, memang frasa ini memang umum, kata itu memang umum. Namun tidak sepenuhnya tepat, karena semua nudibranch memang siput laut. Tapi tidak semua siput laut adalah nudibranch. Karena nudibranch hanyalah satu dari 3 ordo siput laut yang ada. Yang pertama dari Phenomollusca. Dari Phenomollusca ini ada 3 ordo siput laut, yaitu ordo Nudibranchia atau nudibranch ini, kemudian sea hare atau kelinci laut yang termasuk dalam ordo Anaspidia, serta ordo siput penghisap getah yang masuk dalam ordo Sacoglossa. Dari ketiga ordo ini, nudibranch lah yang paling menarik, karena nudibranch memang memiliki warna yang sangat cerah serta memanjakan mata. Dan nudibranch ini adalah contoh dari peribahasa looks can be deceiving atau penampilan dapat menipu. Karena penampilan dari nudibranch memang tidak sebagus sifatnya. Jadi sebenarnya warna cerah mereka itu peringatan yang bernama aposematisme. Aposematisme adalah sebuah peringatan kepada seekor hewan kepada calon mangsanya. Seperti mereka hendak mengingatkan, jangan sentuh kami atau jangan makan kami. Seperti yang bisa kita lihat pada gurita cincin biru, katak panah beracun, dan sebagainya. Biasanya memang hewan-hewan yang beracun itu memiliki warna yang cerah, karena aposematisme itu tadi. Jadi, kemudian nudibranch ini mengembangkan sistem pertahanan, yaitu dengan menyentuh senjata mencuri senjata dari organisme lain. Mangsa utama nudibranch adalah hydroid dan anemon, yang bentuknya adalah seperti ini. Bagi orang biasa yang mungkin belum mempelajari, hydroid dan anemon memang terlihat seperti tumbuhan, tapi sebenarnya mereka bukanlah tumbuhan, mereka adalah hewan, dan masih berkerabat dekat dengan ubur-ubur. Mereka juga memiliki sengat yang sama seperti ubur-ubur. Mereka memiliki tentakel yang digunakan untuk menangkap makanan yang mengambang di sekitar mereka. Kemudian tentakel-tentakel ini dilengkapi dengan tombak-tombak kecil yang akan melesat keluar ketika menyentuh organisme lain atau ketika mereka merasa terancam. Dan tombak-tombak kecil ini disebut dengan nematosis atau snidosis. Dan nematosis inilah yang membuat ubur-ubur begitu berbahaya. Ketika tentakel dari ubur-ubur menyentuh organisme lain, nematosis itu akan meledak, kemudian menembakkan racun-racun kecil. Karena itulah sebagian besar makhluk laut tidak ingin berurusan dengan ubur-ubur, ya selain penyu. Sedangkan nudibranch tidak peduli terhadap ancaman nematosis ini. Mereka dengan santainya melahap anemon dan hydroid menggunakan mulut mereka yang disebut radula, yang memiliki gigi kecil di dalamnya. Dan memang itu cukup untuk menghancurkan anemon dan hydroid. Jadi mirip-mirip seperti kita yang makan sambal. Kemudian yang menariknya di hal ini adalah ketika nudibranch memakan anemon atau hydroid, mereka menelan nematosis itu. Dan yang hal uniknya adalah tidak semua dari nematosis itu meledak.
karena belum cukup matang. Dan itulah tujuan utama nudibranch, mencuri senjata dari tetangganya. Mereka mencuri nematosis itu yang belum matang, kemudian masuk ke saluran pencernaan nudibranch yang cukup aneh, yang memanjang hingga ke paku-paku di punggungnya yang disebut serata. Serata berbentuk seperti duri namun lunak. Kemudian di ujung dari serata itu yang disebut dengan seni dosak. Disitulah nematosis yang belum matang akan disimpan di sana, kemudian akan matang dan siap untuk diledakkan. Sehingga nematosis ini cukup untuk mengusir predator yang sedang mencari makan siang, atau mungkin manusia seperti kita yang tidak sengaja menginjak mereka. Jadi berhati-hati ketika kita menemui nudibranch di lautan. Kemudian ada hal lagi yang unik. Tidak semua nudibranch memiliki sarata, mereka hanya memiliki lamela atau gills, yaitu semacam organ kecil mirip serata tapi hanya sedikit, hanya di bagian belakang mereka. Dan mungkin itu hanya berfungsi sebagai ya mungkin juga bisa berfungsi sebagai senjata tapi tidak terlalu efektif. Karena mungkin biasanya mereka juga ada yang menyimpan racun itu di kulit mereka. Jika mereka tidak menemukan anemon atau hidroid, apa yang nudibranch lakukan? Yang mereka lakukan adalah memakan sesamanya sendiri alias menjadi kanibal. Salah satu spesies yang paling terkenal akan kanibalismenya adalah jenis Gymnodoris rubropapulosa. Jenis nudibranch ini memiliki tubuh yang gemuk berwarna putih dengan bintik-bintik jingga, dan mereka memang dikenal gemar memakan sesamanya sendiri untuk bertahan hidup. Kemudian selain Gymnodoris rubropapulosa, ada juga superstar nudibranch yang tentu tidak boleh dilewatkan dalam pembahasan ini, yaitu Blue Dragon atau Glaucus atlanticus. Di antara kerabat-kerabat nudibranch, mereka sangat terkenal selain karena bentuk dan warnanya yang unik biru seperti ini. Glaucus atlanticus juga memiliki kemampuan untuk berenang karena mereka memiliki kantung udara. Jika kita biasanya minum air, Glaucus atlanticus ini meminum udara sehingga mereka akan terapung, kantung gas mereka akan mengembang seperti balon, kemudian mereka bisa mengapung di lautan dan arus lautan akan membawa mereka berkelana ke sekeliling dunia. Dan biasanya spesies Glaucus atlanticus ini biasa ditemukan di Samudra Atlantik dan sekitarnya. Ya, dari nudibranch ini kita memang mempelajari banyak hal tentang mereka. Hewan yang menarik ini. Sebenarnya nama nudibranch berasal dari bahasa Latin. Nudus yang berarti telanjang dan branchia berarti insang. Jadi berarti insang telanjang, mengacu pada branchial plume atau organ pernapasan di punggung mereka yang mengelilingi anus mereka, sehingga lamela atau gills ini juga berfungsi sebagai alat pernafasan nudibranch. Ya mungkin segitu dulu pembahasan kita tentang nudibranch. Semoga menambah ilmu baru tentang makhluk laut. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.